Pernah nggak lu ngobrol sama orang, tapi entah kenapa lu pulang dari situ rasanya kayak kehabisan baterai? Itu bukan sekedar capek kawan, itu energi lu telah disedot. Setiap pertemuan, setiap obrolan sebenarnya bukan cuma soal kata-kata. Ada pertukaran energi yang nggak kelihatan. Ada orang yang suka mendominasi, ceritanya panjang, suaranya keras, matanya tajam. Dan lu cuma bisa ngangguk, dan lama-lama lu ngerasa energi lu kering. Ada juga yang mainnya halus, dia diem, tapi tatapannya bikin lu ngerasa bersalah. Seakan-akan lu yang salah, lu yang harus ngikutin. Inilah yang disebut dengan permainan energi. Kita rebutan cahaya batin tanpa sadar. Dan seringnya, pola itu lahir dari luka lama. Orang yang suka maksa orang lain nurut biasanya dulunya orang yang sering diabaikan. Orang yang suka bikin orang lain ngerasa bersalah biasanya dulunya sering ditindas. Luka masa lalu mereka ubah jadi cara dapetin energi dari orang lain. Masalahnya, kalau kita nggak sadar, kita bisa kebawa arus dan jadi bagian dari lingkaran yang sama. Entah sebagai orang yang nyedot energi atau yang disedot energinya. Kawan, lu harus ingat, energi sejati nggak bisa dipaksa, nggak bisa dicuri. Kalau lu nyambung dengan sumber yang lebih tinggi, entah lewat doa, meditasi, atau syukur, energi lu bakal ngalir sendiri. Dan ketika lu udah penuh, lu nggak lagi rebutan energi dengan orang lain. Lu malah jadi sumber cahaya buat sekitarnya. Pernah nggak lu ngerasa ada momen di hidup lu yang kelihatannya kebetulan, tapi sebenarnya kayak udah diatur dari awal, kayak ketemu orang di jalan, padahal pertemuan itu yang ngebuka pintu baru buat lo. Atau lu lagi baca sesuatu, tiba-tiba kalimat itu kayak langsung masuk ke hati, seakan semesta lagi ngomong langsung ke lo. Inilah rahasia yang sering kita anggap kecil. Nggak ada yang benar-benar kebetulan. Semua udah kayak jalinan benang halus yang nyambungin lo dengan sesuatu yang lebih besar. Kalau lo jeli, lo bakal sadar. Hidup itu penuh dengan petunjuk kecil. Orang Jawa bilang pitutur. Orang modern nyebutnya synchronicity. Nah, saat lo mulai peka, lo bisa ngerasain bahwa setiap kejadian punya makna. Bahkan kegagalan sekalipun. Masalahnya, banyak orang gak pernah nyadar. Mereka pikir hidup itu random, chaos. Padahal setiap momen itu sinyal. Kayak rambu jalan yang nunjukin arah lo selanjutnya. Jadi mungkin sekarang, coba lo latihan buat baca tanda-tanda itu. Latih hati lo, bukan cuma logika. Karena semesta nggak selalu ngomong pakai kata-kata. Dia pakai perasaan, firasat, bahkan mimpi. Dan kalau lu berani percaya, lu bakal sadar, lu nggak pernah jalan sendirian. Ada alur besar yang lagi nuntun lo. Setenang aliran sungai yang akhirnya bakal bawa lu ke lautan luas. Coba lu perhatiin. Setiap kali lo masuk ke sebuah ruangan, pasti ada perasaan yang langsung ketangkep. Kadang adem, kadang bikin sumpek. Itu bukan ilusi kawan, itu energi. Setiap manusia bawa getaran masing-masing. Ada yang auranya bikin orang nyaman, ada juga yang auranya bikin orang jadi tegang. Bayangin, kalau hati lo lagi tenang, penuh syukur, orang lain bakal ngerasain energi itu tanpa lu ngomong sepatah kata pun. Kayak lu bawa cahaya yang nyebar ke sekeliling. Tapi kalau lu lagi dipenuhi marah, iri, atau ketakutan, energi itu jadi bakal kebaca dan bikin sekitar lu terasa berat. Disinilah rahasia hidup bareng orang lain. Kita sebenarnya bukan cuma ngobrol pakai kata-kata, tapi juga saling ngobrol pakai energi. Makanya, orang yang benar-benar peka bisa ngerasain aura orang lain. Kayak lu bisa tahu seseorang tulus atau enggak, bahkan sebelum dia buka mulut. Nah, ketika lu sadar soal energi ini, lu bisa belajar gimana ngelola vibrasi lu sendiri. Bukan biar kelihatan keren, tapi biar lu jadi pusat ketenangan di tengah dunia yang lagi ribut. Karena pada akhirnya,
Lu bukan cuma makhluk fisik yang kerja, makan, tidur. Lu juga makhluk energi. Dan setiap energi yang lu pancarin balik lagi ke lu dalam bentuk yang sama. Dunia ini kawan, bukan cuma perang ekonomi atau politik. Sebelum semua itu ada perang energi yang gak kelihatan. Kita saling berebut perhatian, pengakuan, bahkan simpati. Karena jauh di dalam diri, kita lupa cara nyambung ke sumber energi sejati. Makanya, orang jadi berusaha narik energi dari orang lain. Ada yang maksa lewat marah, ada yang bikin drama biar dikasihani, ada juga yang main halus, seolah-olah selalu bener biar lu ngerasa kecil. Semua itu sebenarnya pola kuno, cara lama buat bertahan. Tapi kalau lu nggak sadar, lu bakal terus jadi korban atau malah jadi pelakunya. Bayangin aja, setiap kali ada orang ngomel, bikin lu minder. Dia sebenarnya lagi ngecas baterai dirinya pakai energi lu, dan lu yang kehabisan. Tapi rahasia besarnya gini, lu nggak perlu ikut rebutan. Kalau lu balik nyambung ke sumber energi sejati, dengan kesadaran, doa, atau hening, energi lu nggak bisa dicuri. Lu jadi kayak sungai yang ngalir deras. Nggak peduli kalau ada yang nyendok air segayung, lu tetap penuh. Dan di titik itu, lu bukan lagi bagian dari perang energi. Lu jadi saksi yang tenang, sekaligus sumber yang nggak habis-habis. Lu tahu nggak kawan? Kebanyakan orang kehabisan energi karena nggak sadar mereka lagi dipancing. Mereka ikut arus emosi, ikut drama, ikut terbawa nada tinggi orang lain. Padahal begitu lo ikutan, lo udah kasih kunci energi ke dia. Cara ngelindungin diri bukan dengan kabur, bukan juga dengan ngelawan. Rahasianya justru hadir penuh, mindful, sadarin detik itu juga. Oh, dia lagi narik energi gue. Begitu lo sadar, permainan selesai. Ada trik kecil. Bayangin nafas lu sebagai cahaya. Tarik nafas, cahaya masuk. Buang nafas, cahaya menyebar ke seluruh tubuh. Lakukan itu sambil lu tetap tatap dunia apa adanya, sambil hening. Begitu lu nyambung lagi dengan sumber segala sumber, lu kayak punya tameng tak kasat mata. Omongan tajam gak lagi nusuk, drama orang lain gak lagi bikin lu goyah. Lu bakal ngerasain pergeseran aneh tapi nyata. Orang yang tadinya mau nyedot energi lu malah jadi bingung sendiri karena mereka nggak nemuin celah. Dan yang lebih dalam lagi kawan, ketika lu berdiri di dalam cahaya lu sendiri, lu nggak cuma melindungi diri, lu juga bikin orang lain berhenti ngambil energi dari lu. Karena mereka bisa ngerasain energi lu, tapi bukan dengan cara nyuri, melainkan dengan cara terinspirasi. Inilah kekuatan sunyi. Lu nggak perlu teriak, lu nggak perlu perang, lu cukup hadir dan energi lu sendiri jadi doa yang menular. Bayangin gini kawan, dunia ini kayak pasar di malam kosmik. Ada yang jualan cahaya, ada yang cari makan dari energi orang lain. Dan lu dituntut buat naik kelas, bukan cuma jadi penonton, tapi pemain utama dalam arena spiritual ini. Begitu lo bisa jaga energi lo sendiri, pintu berikutnya terbuka. Lo mulai bisa ngerasain arus besar yang ngatur hidup manusia. Bukan sekedar rezeki nyangkut, bukan sekedar hoki, tapi alur semesta yang lebih gede dari apapun yang bisa lo rencanain. Ada titik di mana lu ngerasa kayak lagi dikasih undangan rahasia. Kayak ada suara halus yang bilang, "Hey, ini saatnya bangun. Lihat lebih luas. Lihat benang merahnya." Dan di momen itu lu sadar, ternyata semua kejadian, bahkan yang paling kecil, kayak ketemu orang asing di jalan, atau tiba-tiba denger lagu tertentu, itu bukan kebetulan. Itu kayak puzzle yang lagi nyusun jalannya sendiri, ngarahin lo ke satu pencerahan, bahwa lo bagian dari rancangan yang presisi. Semakin lo stabil, semakin lo bisa ngelihat pola ini jelas. Dan ketika pola itu terbaca, hidup lo gak lagi random.
Lu nggak lagi jadi korban. Lu jadi co-kreator. Lu bukan cuma ngalir, tapi lu juga bisa ngarahin arus.